Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan mendapatkan balasan berupa surga tadi itu. Dan prasyaratnya di sini adalah iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh sering saya gambarkan bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang yang dua-duanya harus ada secara bersamaan. Iman tanpa amal soleh sama dengan tidak beriman sama sekali. Sebaliknya beramal soleh tanpa iman yang benar sama dengan tidak beramal sama sekali. Setelah Allah Subhanahu wa taala membincang tentang orang-orang kafir, kemudian Allah membincang kembali tentang orang-orang beriman, dan konteksnya ini adalah balasan yang akan diterima oleh orang-orang beriman dan beramal soleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wabasyir, dan memberikanlah kabar gembira sapa engkau Muhammad, engkau berikanlah kabar gembira, memberikanlah kabar gembira ing alladzina, orang-orang yang amanu, beriman sapa mereka. Alladzina, jadi ini amanu, beriman sapa mereka, alladzina berarti sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, berarti harus kita ingat dengan mudah. Ini mengingatnya dengan mudah. Wa amilu, dan beramal sapa mereka, ini juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Mengamalkan itu berasal dari kata amila, berarti mengerjakan, mengamalkan. Kalau mengamalkan berarti masih menggunakan kata dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya mengerjakan, mengamalkan. Mengamalkan ing as-solihati, yang soleh-soleh, yang baik-baik. Maksudnya mengamalkan atau mengerjakan kebajikan. Soleh juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi mudah bagi kita untuk mengingat kata as-solihat ini karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang saleh-saleh, yang baik-baik gitu. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, kemudian ini jadi apa ini? Dan memberikanlah kabar gembira sapa kamu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Memberikan kabar gembira ing annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Panjang begitu maf'ulnya. Anna, sesungguhnya ikulahum, bagi mereka, opo jannatin, surga-surga. Perhatikan, kalau ada anna kemudian diikuti dengan la atau li, ya, lali itu artinya adalah sama. Anna, sesungguhnya ikulahum, bagi mereka, opo jannatin, surga-surga. Nah, ini khobarnya didahulukan, mestinya anna jannatin lahum. Anna, sesungguhnya ikulahum, bagi mereka, opo jannatin, surga-surga. Tadinya anna jannatin lahum, begitu mestinya. Anna jannatin, sesungguhnya surga-surga, ikulahum, bagi mereka. Maka kata opo yang saya katakan tadi itu, anna, sesungguhnya ikulahum, bagi mereka, opo jannatin, itu bukan fa'il, tetapi adalah isim inna atau isim anna. Anna, sesungguhnya ikulahum, bagi mereka, opo jannatin, surga-surga. Perhatikan ini, karena ini menggunakan pelafalan yang sama tetapi posisinya bukan fa'il. Kalau opo biasanya kan fa'il, tetapi opo di sini adalah isim inna, ya. Anna, sesungguhnya ikulahum, bagi mereka, opo jannatin, surga-surga. Surga-surga yang bagaimana? Ini adalah jumlah naktiyah, tajri min tahtihal anhar, gitu.
surganya adalah surga yang begini nih, tajri min tahtihal anhar. Tajri mengalir, min tahtiha dari bawahnya atau di bawahnya jannatin apa yang mengalir al anharu sungai-sungai. Nahrun anharun. Anharun artinya sungai-sungai. Nahrun artinya sungai dijamakkan menjadi anharun. Sampai di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Iman, amal, saleh. Kemudian digambarkan lagi kullama ruziqu. Nanti di dalam surga itu kullama ruziqu. Setiap kali diberi rizki sapa mereka alladzina amanu wa amilus solihat. Minha darinya surga-surga. Min samaratin berupa buah-buahan. Rizqan halis sebagai rizki. Setiap kali mereka diberi rizki dari surga berupa buah-buahan sebagai rizki. Nah ini kata ruziku berasal dari kata rozako, kemudian dipasifkan menjadi ruziko. Ruziku berarti diberi rizki sama mereka. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan. Jawab kullama, kalau ada kullama, falamma, lau, anna, man, ma, itu adalah perangkat-perangkat syartiyah, maka harus ada jawab syarat ya. Jawab syarat, syaratnya apa? Tergantung. Kalau ini adalah kullama, maka qalu maka mengatakan sama mereka. Ini juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sudah pernah saya sampaikan, berasal dari kata qala yaqulu qaulan wa maqalatan. Maqalah itu artinya adalah pendapat, perkataan. Jadi kalau ada mahasiswa menulis makalah, itu berarti menulis apa yang nantinya akan dikatakan, apa yang sesungguhnya menjadi perkataannya, pendapatnya. Qalu maka mereka berkata mereka alladzina amanu wa amilus solihat mengatakan titik 2 tanda kutip buka hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha titik tanda kutip tutup. Hadza utawi ini iku alladzi sesuatu yang ruziqna telah diberi rizki sapa kami. Diulang kembali kata rizki, diulang sampai 3 kali ini, berarti di dalam ayat ini min qablu dari sebelumnya. Qablu juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Setidaknya di lingkungan orang-orang Islam sendiri ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Diingat-ingat saja. Oh, qobliyah berarti sebelum sholat wajib. Sebelum sholat wajib kita mengerjakan sholat sunnah, itu sholat qobliyah. Kalau sesudahnya sholat ba'diyah, berarti tambah 1 lagi. Iman, amal, saleh, rizki, qola, qablu, berarti ada 6 kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Wa utu dan diberi sapa mereka bihi dengannya, dengan rizki ya, rizki yang berupa buah-buahan tadi itu mutasyabihan. Wa utu bihi diberikan ing mutasyabihan yang serupa. Walahum dan iku bagi mereka fiha di dalamnya jannatin azwajun. Khobarnya adalah lahum, khobar muqaddam namanya. Kemudian harus ada mubtada'nya, mubtada' muakhar, mubtada' yang di akhirnya, yang diakhirkan. Ini adalah mubtada' yang diakhirkan. Tadinya wa azwajun fiha lahum wal azwaju fiha lahum gitu. Ya. Karena ini ditaruh di belakang, maka disebut sebagai mubtada' muakhar, mubtada' yang diakhirkan. Walahum dan iku bagi mereka fiha di dalam jannatin azwajun utawi pasangan-pasangan. Dalam konteks ini, kalau ini laki-laki yang dibicarakan ya berarti ini istri-istri. Istri-istri mutahharatun yang disucikan. Istri-istri yang bagaimana? Mutahharatun yang disucikan. Wahum dan utawi mereka alladzina amanu wa amilus solihat
fiha di dalamnya, di dalam jannatin iku khaliduna, orang-orang yang kekal. Kalau diartikan secara bebas, dan mereka di dalamnya kekal. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Mereka di dalamnya kekal. Kalau bahasa kita, bahasa yang bebas. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan mendapatkan balasan berupa surga tadi itu. Dan prasyaratnya di sini adalah iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh sering saya gambarkan bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang yang dua-duanya harus ada secara bersamaan. Iman tanpa amal soleh sama dengan tidak beriman sama sekali. Sebaliknya beramal soleh tanpa iman yang benar sama dengan tidak beramal sama sekali. Maka ini saya sering menekankan agar kalimat ini tidak hanya diingat-ingat, dipahami, tetapi juga bahkan dihafalkan. Iman dan amal soleh bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang yang apabila salah satunya tidak ada maka sama dengan ketiadaan keduanya. Coba diulang kembali. Iman dan amal soleh bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang yang apabila salah satunya tidak ada maka sama dengan ketiadaan keduanya. Kenapa demikian? Kalau beriman saja tanpa amal soleh itu namanya omong kosong. Tapi kalau amal soleh saja tanpa iman yang benar itu bagaikan fata morgana. Itu ada nanti penjelasannya di ayat yang lain di surat An-Nur. Dan kita punya contoh-contohnya. Siapa yang beriman tapi tidak beramal soleh? Ada, namanya iblis. Iblis itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada makhluk yang lebih baru, namanya Adam, tetapi dia menolak. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi dia termasuk orang kafir. Walaupun dia pernah berkomunikasi dengan Allah. Namanya pernah berkomunikasi dengan Allah. Pernah berada di hadapan Allah kalau kita menyebut keberadaan ya. Iblis ini adalah makhluk yang pernah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diperintahkan kemudian tidak mau melaksanakan. Berarti dia sesungguhnya beriman. Dia percaya bahwa Allah itu ada. Dia bukan makhluk yang ateis. Tetapi dia kemudian menjadi golongan kafir karena dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Yang perintah Allah itu apabila dilaksanakan kategorinya adalah amal soleh. Berarti iblis itu adalah makhluk yang beriman tetapi tidak beramal soleh. Sebaliknya ada orang-orang yang amalnya baik, beramal soleh. Misalnya apa? Misalnya orang-orang yang menganut prinsip humanism atau humanisme. Itu adalah orang-orang yang suka berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan balasan karena amal mereka itu digambarkan oleh Al-Quran berkali-kali sebagai sesuatu yang nanti itu tidak ada artinya. Di antaranya walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun misalnya. Kalau syirik berarti imannya tidak benar, maka amalnya akan terhapus. Kemudian orang-orang kafir amal mereka itu bagaikan fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Itu ada di surat An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru, walladzina utawi orang-orang yang kafaru kafir sapa mereka alladzina a'maluhum iku a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a. Gitu mengartikannya. Silahkan dibuka surat An-Nur ayat 39. Walladzina dan utawi orang-orang yang kafaru kafir sapa mereka alladzina iku a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. A'maluhum utawi amal-amal mereka iku kasarabin seperti fata morgana biqi'atin
di tanah yang datar. Fata morgana yang bagaimana? Yahsabuhu dzam'anu ma'a. Yahsabu menduga hu ing sarab. Siapa yang menduga al-dzam'anu, orang-orang yang kehausan, menduga ma'an ing boleh ya, hale sebagai boleh sebagai air. Hatta idza jaa sehingga ketika datang sopo dia orang yang tadi kehausan tadi, hu ing sarab tadi, hatta idza jaa sehingga ketika datang sopo dia hu ing sarab, jawab idza lam yajid, maka tidak menemukan sopo dia orang yang haus, hu ing sarab, tidak menemukan ing syai'an sesuatu pun. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisaba. Ini gambaran sudah ini. Wa wajada, dan menemukan sopo dia Allah ing Allah indahu di sisinya, fawaffa, maka memenuhi sopo dia Allah hu ing dia orang yang tadi orang kafir, memenuhi ing hisabahu, hisabnya, perhitungannya. Wallahu utawi Allah iku sari'ul hisabi, cepat perhitungannya, penghitungannya cepat. Nah, ini adalah prasyarat bagi kita agar mendapatkan balasan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman dan juga sekaligus beramal soleh. Tidak hanya beriman saja tetapi tidak beramal soleh, tapi juga tidak bisa hanya sebaliknya saja, beramal saja tetapi tidak beramal soleh. Dua-duanya harus kita miliki, karena dua-duanya itu adalah menjadi prasyarat, dan dua-duanya ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang harus ada secara bersamaan. Kita bisa membayangkan kalau punya uang, salah satu sisinya rusak, misalnya kalau uang kertas itu salah satu sisinya itu kena tinta sampai kemudian terhapus semuanya, tentu saja uang itu sudah tidak laku. Atau kalau uang koin dulu ya, kalau sekarang kan uang koin tidak begitu laku. Kalau ada uang koin misalnya berapa, 1.000 rupiah misalnya, satu sisinya itu rusak karena pernah kena panas yang tinggi misalnya, kemudian rusak, hancur sebelahnya, rusak sebelahnya, tinggal sebelah saja. Tentu saja kalau kita belanjakan kemudian dicek, tentu saja kemudian akan dikatakan bahwa uang ini sudah tidak ada nilainya, sudah tidak bisa menjadi alat tukar lagi. Seperti itu iman dan amal soleh. Karena itu sekali lagi, iman dan amal soleh ini harus kita jaga. Kita harus beriman kepada Allah secara istiqomah, kemudian kita juga harus beramal soleh secara istiqomah.